Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama saya Husnadia Hanif Irianti, NIM 120102000010. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses belajar mengajar sebagai suatu sistem dan implementasinya dalam pembelajaran PAI. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses dari pendidikan secara menyeluruh yang dimana guru menjadi pemeran utama dan di sini mengandung serangkaian aktivitas guru dan peserta didik atas dasar simbiosis yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proses belajar mengajar sendiri mempunyai arti dan pengertian yang luas daripada pengajaran mengajar. Dalam proses belajar mengajar, tersirat adanya suatu kesatuan sebuah kegiatan yang tidak terpisahkan antara peserta didik yang belajar dan juga guru yang mengajar. Antara dua kegiatan ini terjalin interaksi yang saling berkesinambungan. Di sini saya akan menerangkan apa itu belajar dan apa itu mengajar. Yang pertama adalah belajar. Apa sih belajar itu? Belajar merupakan interaksi antara pendidik dengan peserta didik yang dilakukan secara sadar, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, yang gunanya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik itu sendiri. Sekarang yang kedua, kita menuju apa itu mengajar? Mengajar menurut beberapa ahli adalah memberikan pelajaran sebaik-baiknya kepada seseorang agar mereka memperoleh sebuah pengalaman sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu tersebut. Maka dari itu, mengajar juga harus memperlihatkan perbedaan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu karena mereka mempunyai kemampuan potensial seperti bakat dan intelijensi yang sangat berbeda. Sekarang kita masuk dalam komponen pembelajaran. Apa sih itu komponen pembelajaran? Ya, tentu saja komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang merupakan hal terpenting dalam proses pembelajaran itu sendiri. Sekarang kita masuk dalam komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran yang pertama adalah kurikulum. Apa sih itu kurikulum? Kurikulum adalah suatu perangkat yang dijadikan acuan dalam mengembangkan suatu proses pembelajaran yang berisi kegiatan-kegiatan siswa yang akan diusahakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan secara umum. Yang kedua adalah guru. Guru dalam bahasa Arab disebut dengan kata mu'alimin dan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata teacher, yang artinya orang yang mengajar atau orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah atau potensi dasar, baik secara fisik maupun secara psikis, yang perlu dikembangkan. Untuk mengembangkan potensi tersebut sangat membutuhkan pendidikan dari seorang pendidik itu sendiri. Komponen yang kelima adalah bahan pengajaran, yaitu bahan pengajaran bukan semata-mata berarti semua uraian yang tertera dalam buku sumber atau sumber tercetak lainnya, melainkan memiliki klasifikasi tertentu. Berdasarkan klasifikasi itulah kemudian guru memilih bahan yang mana yang akan disajikan dalam perencanaan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Bahan pengajaran adalah bagian integral dalam kurikulum sebagaimana yang telah ditentukan dalam garis-garis besar program pengajaran. Itu sebabnya dapat dikatakan bahwa pengajaran atau materi pembelajaran pada hakikatnya adalah isi kurikulum itu sendiri. Yang keenam, kita masuk komponen yang keenam, yaitu media pembelajaran. Kata media mempunyai arti sebagai alat, sarana atau perantara yang terletak di antara dua pihak. Secara umum dapat dikatakan jika media pembelajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan informasi, sedangkan media dalam dunia pendidikan adalah alat atau bahan yang digunakan dalam proses pengajaran maupun pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran mengajar banyak sekali, bisa dengan audio, video, ataupun
gambar, animasi, teks, presentasi, dan lain sebagainya. Semua ini dapat digunakan dalam proses belajar mengajar sehingga menciptakan inovasi-inovasi baru dalam kegiatan belajar mengajar. Sehingga para siswa diharapkan lebih aktif, kreatif, inovatif dalam kegiatan belajar mengajar. Sekarang adalah komponen yang terakhir. Komponen yang terakhir itu adalah evaluasi pembelajaran. Apa sih itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan mengolah, menganalisis, serta menafsirkan data, proses, dan hasil belajar yang dilakukan secara sistematis serta berkesinambungan, komprehensif dengan menggunakan acuan atau kriteria penilaian acuan patokan yang biasa kita singkat menjadi PAP, dan juga penilaian acuan norma atau PAN, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita masuk dalam metode pembelajaran dan implementasinya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang sudah disusun tercapai secara optimal. Menurut J.R. David dalam Teaching Strategies for College Classroom menyebutkan bahwa metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Berikut beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, adanya ceramah. Metode ceramah adalah metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh setiap guru. Hal ini selain disebabkan oleh beberapa pertimbangan, juga karena adanya faktor kebiasaan baik dari guru ataupun dari peserta didik sendiri. Guru biasanya belum merasa puas jika dalam proses pengelolaan pembelajaran tidak melakukan ceramah. Demikian juga dengan peserta didik. Mereka akan belajar jika ada guru yang memberikan materi pengajaran melalui ceramah, sehingga akan menimbulkan persepsi. Jika ada guru yang berceramah, maka adanya proses pembelajaran, dan sebaliknya. Metode ceramah merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Metode yang kedua adalah metode demonstrasi. Menurut Saiful Sagala, metode demonstrasi adalah petunjuk tentang proses terjadinya peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan dari seorang guru. Contohnya adalah saat kita belajar fikih, kita belajar tentang merawat jenazah. Dia menggunakan metode demonstrasi. Bagaimana cara merawat jenazah, bagaimana cara menyolatkan jenazah. Ada pula untuk di kalangan sekolah dasar, kita juga biasa menggunakan metode demonstrasi ini saat pembelajaran toharoh. Contohnya saat kita bertayamum, itu kita menggunakan metode demonstrasi. Metode yang ketiga adalah metode diskusi. Diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat suatu keputusan. Oleh karena itu, diskusi bukanlah debat yang bersifat adu argumentasi. Diskusi lebih bersifat bertukar pengalaman untuk menentukan keputusan tertentu secara bersama-sama. Secara umum, ada dua jenis diskusi yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu diskusi kelompok dan diskusi kelompok kecil. Pengatur jalannya diskusi adalah guru. Proses diskusi diakhiri dengan laporan setiap kelompok. Metode yang keempat adalah metode simulasi. Simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi
Tidak semua proses belajar dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Sebagai metode mengajar, simulasi dapat diartikan cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Metode simulasi bertujuan untuk yang pertama, untuk melatih keterampilan tertentu, baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan keaktifan belajar. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Metode yang terakhir adalah metode resitasi. Metode resitasi ini adalah pembacaan hafalan di muka umum. Ini kalau dalam pembelajaran PAI, contohnya adalah saat kita menugaskan anak-anak kita untuk menghafalkan hadis. Setoran hafalannya dengan cara dia hafalan di depan teman-temannya, lalu kita nilai apakah dia itu lancar ataupun tidak. Itu adalah metode resitasi. Metode resitasi ini bisa dilakukan di rumah, di sekolahan, di perpustakaan, dan dimanapun dia berada. Asalkan saat nanti hafalan itu diminta oleh guru, maka siswa itu bisa menghafalkannya di depan umum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-afwu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.